Kalau bunyi gong pesta itu, suami-suami yang tadi omong bilang, mama home now kid, sekarang dia ganti, mama home pau kid. Lu tunggu kok sayang pi. Ada kemungkinan itu ada orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi sesama. Ada orang yang Tuhan dia tidak kasihi dan sesama dia tidak kasihi. Orang-orang seperti ini menarik sekali. Kenapa? Karena pasti dia tidak takut Tuhan. Orang yang tidak mengasihi Tuhan pasti dia tidak takut Tuhan. Pasti dia tidak takut Tuhan. Dia santai-santai saja. Atau yang kedua berkaitan dengan itu, karena dia tidak takut Tuhan, maka dia tidak takut resiko karena tidak takut Tuhan. Kalau dia tidak takut Tuhan, resiko apapun, dia biasa. Kau hidup hanya sekali, satu nikmati. Tidak apa-apa juga. Karena memang hidup perlu dinikmati. Tapi kalau dalam kehidupan itu tidak takut Tuhan, itu yang biasa jadi soal. Saudara-saudara, dalam kaitan dengan itu yang ketiga, orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi sesama tuh, dia punya indera rohaninya itu tidak aktif. Dia punya indera rohani tidak aktif. Off terus, mati terus. Itu lonceng gereja biar bunyi sampai 100 kali itu dia susah. Saya berkhotbah di pedalaman TTS. Saya bilang begini, orang Timur kenal dua macam bunyi gong. Orang Timur menyebut gong itu dengan sebutan sene. Bunyi gong pertama tuh bilang begini, teng, 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 teng. Ini bunyi lonceng gereja. Waktu dengar bunyi lonceng gereja ini banyak suami akan bilang kepada dia pu istri bilang begini, mama, home now kid, mama pikas kita, mama pikas kita. Itu kalau bunyi gong pertama. Ada bunyi gong yang kedua, ini dia pun tempo sedikit lebih cepat. Dia pun bunyi bilang begini, titu 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 titu. Itu bunyi gong apa? Pesta. Apalagi di kefa ya dia. Kalau bunyi gong pesta itu, suami-suami yang tadi omong bilang mama home now kid, sekarang dia ganti, mama home pau kid. Lu tunggu kok sayang pi. Itu besok baru dia pulang. Tahu dia pi untuk apa kita juga pusing lah. Tapi rupa-rupanya karena dia pu indera rohani itu mati, panggilan beribadah itu sangat sulit untuk didengar. Tapi kalau panggilan-panggilan duniawi itu memang paling bisa didengar. Saya pernah bilang begini, kalau jam 5 pesta, jam 5 ibadah, pilih mana? Jam 5 pesta, jam 5 ibadah. Pilih mana? Pilih pesta juga tidak apa-apalah. Jangan terlalu rohani juga. Yang menjadi menarik bukan pilihannya, tapi yang menarik itu adalah alasan di balik pilihan itu. Om, kenapa tidak pi ibadah mau pi pesta? Aduh Pak Pendeta minta maaf. Tuan rumah undang langsung. Kalau tuan rumah undang langsung tuh kayak kita ke perasaan yang aduh. Apalagi yang undang langsung nih RT lah ya, aduh bapak mantu lah itu perasaan. Kita perasaan itu. Tapi kalau saya yang tanya jangan omong begitu. Bapak, kenapa tidak pi ibadah mau pi pesta? Pak Pendeta minta maaf. Tuan rumah undang langsung. Oh, Bapak mau Tuhan undang langsung. Di sini ada yang mau Tuhan undang langsung. Supaya kita minta Tuhan undang dia sekarang. Pi memang sekarang. Supaya kalau kita terlalu perasaan dan manusia, nah biar Tuhan undang langsung. Begitu. Amin kok. Jadi jangan kasih mati kita punya apa ya, indera rohani itu. Itu tanda kita tidak takut Tuhan sama sekali. Saudara-saudara, bahkan orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi sesama itu sesungguhnya mereka telah menjadi hamba dosa. Apa yang dosa mau itu saya yang dia ikut. Dia pun hidup dia persembahkan bagi dunia ini tanpa sadar ini. Kadang-kadang juga disadari.
Karena itu saudara-saudara jangan heran orang-orang yang tidak takut Tuhan dan yang tidak mengasihi sesama, tidak mengasihi Tuhan, sesungguhnya dia memiliki sebuah damai sejahtera yang semu. Damai sejahtera yang semu itu artinya kelihatan itu orang tuh memang mantap. Kayak aman-aman dong rumah tangga. Dong pi gereja, pi pesta tuh suka pakai pakaian seragam. Sambil jalan angkat-angkat tangan, dada orang begini nih. Wih, terlalu mungkin dong beli pak mungkin jalan sama-sama. Tidak soal di situ. Tapi jangan sampai itu semu. Semu dalam pengertian kelihatan oleh orang lain seolah-olah kita bahagia, tapi sesungguhnya itu hanya kulit luar, tidak bahagia. Waktu mau suruh bab tua pakai itu batik yang seragam, tiap hari lu hanya bahagia. Tapi sudahlah, ais metua yang suruh pakai mau ke mana lah. Jadi semu. Tapi keluarga di sini don't begitu. Toh,